Kisah sahabat Nabi Ammar bin Yasir, bagian terakhir. Terbuktinya nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertarungan di antara kubu Ali dan kubu Muawiyah masih berlangsung dalam perang Siffin. Terjadi pertempuran besar selama 3 hari, dimulai dari hari Rabu bulan Safar tahun 37 Hijriah. Sesungguhnya masing-masing pihak sama sekali tidak ingin memerangi satu sama lain. Sebelumnya, para sahabat yang sedang bertikai tersebut telah melakukan ijtihad atau berupaya untuk menetapkan suatu hukum dari perkara yang ada dalam rangka mencari kebenaran. Pemicu terjadinya pertempuran adalah orang-orang pembangkang dari kalangan pembunuh Utsman dan orang-orang munafik yang ada di antara kedua kubu tersebut. Pada perang Siffin, Ammar bin Yasir bertarung dengan gigih. Semangatnya berkobar-kobar. Saat itu ia mengambil bendera lalu mengibarkannya tinggi-tinggi di atas kepala sambil berseru, "Demi zat yang menguasai nyawaku, aku telah bertempur dengan mengibarkan bendera ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah aku siap berperang dengan mengibarkan ini. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya mereka menggempur dan menyerbu hingga berhasil mencapai kubu pertahanan kita, aku tahu pasti kita berada di pihak yang benar dan bahwa mereka di pihak yang salah." Orang-orang mengikuti Ammar karena mereka percaya pada kebenaran ucapannya. Ketika Ammar menyerbu ke suatu sasaran atau turun ke suatu lembah, para sahabat pun mengikutinya. Demikianlah perang terus berlangsung hingga suatu ketika Ammar mulai bertanya-tanya tentang nasib dirinya. Ia telah berperang tanpa rasa takut dan penuh semangat, tetapi tidak juga syahid. Ammar mendekati Ali dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ini adalah harinya di mana Rasulullah mengatakan bahwa aku akan syahid. Lalu, kenapa aku masih tetap hidup? Janganlah mengkhawatirkan tentang hal itu." Ammar sampai 3 kali menanyakan tentang hal tersebut. Pada perang itu, Ammar meminta seseorang membawakan sesuatu untuk diminum. Maka orang tersebut membawakan susu, lalu ia meminumnya. Kemudian Ammar pun berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa minuman terakhir yang aku minum di dunia ini adalah segelas susu." Dalam riwayat lain dikatakan bahwa pada perang Siffin, Ammar berkata, "Surga telah dekat, aku dinikahkan dengan bidadari, dan hari ini kami akan bertemu dengan kekasih kami, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Pada perang Siffin, ada 2 orang yang ditugaskan untuk menjaga Ali. Mereka berdiri di samping kuda Ammar bin Yasir untuk menjaga Ali dan mencegahnya agar tidak diserang. Namun saat para penjaga itu lengah sejenak, Ali sendiri melakukan serangan sampai pedangnya berlumuran darah dan rusak. Demikian begitu sengitnya pertempuran ini. Kala itu, Ammar bin Yasir dan Hashim bin Utbah sedang bertarung di antara 2 barisan lawan. Kemudian Ammar berkata, "Wahai Hashim, demi Allah, perintah Ali dilanggar dan pasukannya sedang melarikan diri. Wahai Hashim, jannah terletak di bawah kilatan pedang. Hari ini aku akan bertemu orang-orang yang aku cintai, Muhammad dan pengikutnya. Wahai Hashim, engkau orang yang bermata satu, dan orang-orang yang bermata satu tidak baik jika mereka tidak membanjiri medan perang." Hashim bin Utbah sebelumnya memang kehilangan satu matanya ketika bertempur dalam suatu peperangan. Ammar kemudian melancarkan serangan bersama Hashim sampai mereka gugur syahid. Ammar menyerbu ke arah pasukan Muawiyah bagaikan peluru dahsyat. Ia juga berseru dengan lantang mengobarkan semangat juang. Di perang tersebut, para sahabat Rasulullah mengikuti Ammar seolah-olah dia adalah bendera mereka. Orang-orang di kubu Muawiyah mengetahui tentang nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan beliau mengenai kematian Ammar.
bahwa Ammar akan dibunuh oleh golongan pembangkang. Maka sekuat tenaga mereka menghindari Ammar agar pedangnya tidak sampai membunuhnya. Meskipun saat itu Ammar sudah berusia lanjut, tetapi keberanian Ammar bagaikan kekuatan satu pasukan penuh. Hal itu membuat pasukan lawan menghilangkan pertimbangan dan akal sehat mereka untuk tidak membunuh Ammar. Sebab jika dibiarkan malah membahayakan mereka. Maka sebagian orang-orang dari pihak Muawiyah justru menantikan kesempatan untuk membunuhnya. Ketika kesempatan itu datang, mereka menikam Ammar hingga tewas. Berita tewasnya Ammar bin Yasir pun tersebar dari mulut ke mulut. Mereka ingat akan sabda Rasulullah SAW. Ammar akan dibunuh oleh golongan yang melampaui batas. Maka kejadian itu membuat orang-orang tahu siapa kiranya golongan pembangkang atau orang-orang yang melampaui batas adalah golongan yang membunuh Ammar, yaitu orang-orang dari pihak Muawiyah. Keimanan para pengikut Ali semakin bertambah, sedangkan banyak orang dari pihak Muawiyah diliputi keraguan dan kebimbangan. Bahkan sebagian telah memisahkan diri dan bergabung kepada pihak Ali. Ketika Ammar gugur, Amr bin Hazm datang kepada Amr bin As dan berkata, Ammar gugur. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ammar dibunuh kelompok pembangkang. Amr bin As kemudian bergegas menemui Muawiyah. Ia mengatakan bahwa Ammar bin Yasir telah gugur. Amr pun menyampaikan sabda Rasulullah SAW tentang kematian Ammar. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ammar dibunuh oleh kelompok pembangkang. Apakah kami yang membunuhnya? Yang telah membunuhnya adalah orang-orang yang keluar bersama dari rumahnya dan membawanya pergi berperang. Merekalah yang membawanya ke sini sehingga mereka melemparkan di antara tombak-tombak kami. Takwil yang disebutkan oleh Muawiyah tersebut sangat jauh dari kebenaran. Perkataan tersebut berhasil mengelabui orang-orang yang memendam maksud tertentu dalam hatinya. Pertempuran pun kembali berkobar sampai saat yang telah ditentukan. Terbunuhnya Ammar membuat kaum muslim merasakan kesedihan yang mendalam. Khalifah Ali memangku tubuh Ammar, lalu ia mensolatkannya bersama kaum muslimin. Ammar bin Yasir dimakamkan dengan pakaiannya yang berlumur darah. Darah seorang yang mati syahid adalah darah yang bersih dan suci. Kaum muslimin pun berdiri di dekat liang lahat dengan penuh ketakjuban. Beberapa saat yang lalu, Ammar berkata di depan mereka dalam medan perang, betapa ia merindukan mati syahid, ia rindu kampung akhirat. Dan kini Ammar bin Yasir telah berpulang dengan penuh kebahagiaan. Semoga Allah meridhoi Ammar bin Yasir dan para sahabat lainnya. Demikian kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bagian terakhir. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, meskipun sudah berusia lanjut, Ammar masih semangat dalam membela kebenaran. Kedua, hendaknya kita berupaya menghindari fitnah. Ketiga, kita wajib meyakini sabda Rasulullah SAW bahkan terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa depan maupun terkait hal-hal yang belum terjadi sepeninggal beliau. Keempat, hendaknya kita tidak mencela para sahabat Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.